Orang-orang yang kemudian dia membaca Quran tetapi tidak mengikuti isi Al-Quran, itu seperti orang-orang yang menaruh Al-Quran di balik punggungnya. Na'udzubillah min dalik, semua na'udzubillah min dalik. Yuk diwaca, diamalke. Orang ngerti takon karo kiai ini. Orang ngerti takon karo gurune, kuwi baru keren. Insyaallah. Yes, wassalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabil mujahidin adh-dhahirin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawji waladi wa dhurriyyati syahidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca sholawat bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun udfi biha haral waba'il khatimah Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il khatimah Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il khatimah Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harul waba'il hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Halo, apa kabar semuanya? Bagaimana puasa kita hari ini? Sudah berbuka? Jika kalian suka berbuka dengan yang manis-manis, apalah dayaku lebih suka berbuka dengan yang gratis. Kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dengan kitab yang sama, Wasiyatul Mustafa, edisi kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man qara al-Qur'an walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadzu kitaballah wara'a zuhurihim. Ya Ali, duh Ali, man utawi sapane wong qara'a kang maca sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an walam yuhillalan ora gelem ngalalake sapa man halalahu ing halale Qur'an walam yuharim lan ora gelem ngaromake sapa man haramahu ing harame Qur'an kana mongko ana sapa man iku minal ladina golongane wong akeh nabadu kang padha mbuang sapa alladzin kitaballah ing kitabe Allah wara'a ana sebelah mburine zuhurihim gegere wong. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hei Ali, barang siapa membaca Al-Quran dan dia tidak mau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, dan dia tidak mau mengharamkan apa yang Al-Quran haramkan, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang membuang Al-Quran, menaruh Al-Quran, kitab Allah yang berupa Al-Quran itu di belakang punggungnya." Tegasnya apa? Artinya apa? Tidak mau melakukan
isi dari Al-Quran. Saya itu hari ini paling ngeri ketika kemudian ada orang menafsirkan Al-Quran hanya dengan kemampuan akalnya sendiri. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man fassaral Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Saya kasih contoh betapa kemudian ngeri orang itu kalau menafsirkan Al-Quran menggunakan kemampuan akalnya sendiri. Dalam surat At-Taubah itu ada ayat yang bunyinya begini. Bunyinya begini. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Saya ulangi. At-Taubah ayat 2, ayat berapa ya? Lupa saya. Pokoknya ini dalam surat At-Taubah, nanti ayatnya nyusul ayat berapa saya lupa, tapi ayat saya ingat, bunyi ayatnya saya ingat, tapi nomor berapa saya lupa. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya, berziarah di atas kuburnya. Karena banyak orang kemudian menafsirkan dengan menggunakan akalnya sendiri, ayat ini kemudian dijadikan dasar, dijadikan dalil untuk menolak tahlilan. Ayat ini dijadikan dasar untuk menolak mendoakan orang mati. Menolak mendoakan orang mati. Padahal kalau kemudian kita belajar ilmu asbabun nuzul, atas dasar apa ayat ini diturunkan? Ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi kematian, malah lali aku jenenge, Abdullah, seorang pemuka kafir Quraisy, seorang kafir yang berada di kota Madinah. Abdullah bin Ubay namanya, Abdullah bin Ubay. Anaknya Abdullah bin Ubay ini kebetulan orang Islam, masuk Islam, dan dia menjadi penderek santrinya Kanjeng Nabi. Suatu saat Abdullah bin Ubay ini mati. Maka kemudian anaknya Abdullah bin Ubay ini matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapakku mati. Bisa enggak engkau takziah ke makam bapakku? Kanjeng Nabi takziah kepada orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Coba, memusuhi dan membenci Kanjeng Nabi. Bahkan Abdullah bin Ubay ini pernah mengatakan Nabi Muhammad itu seperti anjing. Samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Dia memprovokasi orang-orang di kota Madinah untuk membenci Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah ketika Abdullah bin Ubay ini mati, Kanjeng Nabi takziah layat ke kematian Abdullah bin Ubay. Di saat itulah kemudian anaknya matur, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau memberikan syafaat kepada bapakku? Akhirnya Kanjeng Nabi meludahi jenazah bapaknya ini, memberikan syafaat. Kemudian apa? Anaknya ini matur lagi sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, boleh nggak jubahmu aku pakai? Aku minta. Lah untuk apa? Untuk saya jadikan kain kafan almarhum bapakku. Anaknya Abdullah bin Ubay ini barangkali mikir, kalau kemudian bapaknya almarhum ini dikafani dengan jubahnya Kanjeng Nabi, maka barangkali tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Jubahnya dikasih. Sampai akhirnya kemudian anaknya Abdullah bin Ubay ini kuanen matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang kafir, orang non-Islam. Maka saat itu Rasulullah hampir saja mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Sesaat sebelum Kanjeng Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay, turunlah ayat ini. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Pertanyaannya kemudian yang dimaksud dengan ngala ahadin, salah satu di antara mereka itu siapa? Di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan
yang tidak boleh disolatkan, yang tidak boleh didoakan. Yang dimaksud dengan ala ahadim minhum itu siapa? Salah satunya adalah orang kafir, nomor dua adalah orang munafik. Lah kemudian karena orang nggak paham dengan ilmu asbabun nuzul, ayat ini dijadikan justifikasi untuk menolak tahlilan. Itu yang namanya jaka sembung, bawa golok, nggak nyambung blok. Jadi yang nggak boleh didoakan itu hanya orang kafir ketika sudah meninggal dan orang-orang munafik. Makanya dulu Kiai Hasyim Muzadi pernah mengusulkan jenazah koruptor kalau mati nggak usah disolatkan. Kenapa? Karena koruptor itu munafik. Apa itu ciri-ciri munafik? Satu, idza haddasa kadzdzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Wa idza tumina khona. Kalau dia dipercaya, khianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia kalau berjanji dia tidak pernah menepati. Itu orang-orang yang tidak boleh untuk disolatkan. Maka kemudian apa? Kita harus hati-hati gitu loh. Kita harus hati-hati persoalan Al-Quran ini. Maka kalau kemudian kita tidak bisa menafsirkan karena kekurangan ilmu kita, mendingan kita bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Tanyalah kepada ahli-ahli Quran seperti Gus Wahab. Tanyalah kepada ahli-ahli Quran barangkali seperti Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya. Jangan kemudian kita menafsirkan Al-Quran dengan hanya menggunakan kemampuan akal sendiri. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan ya. Maka kemudian orang-orang yang senang membaca Al-Quran ini, Rasulullah mengatakan al-jannatu mustaqun bi arba'in. Surga itu merindukan 4 macam golongan. Mudah-mudahan kita semua yang nonton malam hari ini baik melalui Facebook maupun Instagram, semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Mudah-mudahan wasilah pengajian malam hari ini menjadikan kita orang-orang yang dapat ridho dari Allah dan akhirnya kita masuk surganya Allah. Amin. Siapa saja orang-orang yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wow. Makanya bulan Ramadan jangan sia-siakan, minimal khatam sekali. Karena begitu Anda membaca Al-Quran, Anda termasuk golongan orang yang dirindukan surga. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran, masalul utrujah, seperti buah utrujah. Buah utrujah itu ciri-cirinya apa? Rihuha thayyibun, baunya wangi, wa ta'muha khulwun, rasanya manis. Apa ya kira-kira ya? Buah yang baunya harum kemudian rasanya manis. Apa ya? Barangkali durian. Walaupun saya tidak pernah makan durian karena saya nggak doyan durian. Jadi jangan coba-coba saya disuguh durian karena saya nggak doyan durian. Jadi orang mukmin yang membaca Quran itu seperti orang mukmin seperti buah utrujah. Buah utrujah itu baunya wangi, rasanya manis. Makanya di musim-musim corona, kemudian kita tidak bisa taraweh di masjid, saya sarankan ya untuk penjaga masjid atau takmir masjid itu ada salah satu yang tadarus di masjid, nggak masalah lah, tadarus aja, nggak usah taraweh berjamaah seperti himbauan pemerintah. Tadarus di masjid, karena apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita semuanya yang mendengarkan satu kampung itu akan dirahmati oleh Allah. Kalau kemudian ada orang tadarusan kita dengarkan, itu la'allakum turhamun, maka kamu akan menjadi orang-orang yang dirahmati. Makanya masjid kita ini walaupun musim corona seperti ini nggak bisa untuk taraweh, nggak bisa untuk berjamaah, kan masih bisa untuk tadarus Al-Quran. Siapa yang melakukan? Takmir masjid atau penjaga masjid atau pengurus masjid. Makanya kadang-kadang dulu saya aneh ya, itu ada sebuah kampung itu marah-marah gara-gara tadarus Quran sampai malam. Katanya apa? Mengganggu, bising, berisik dan lain sebagainya.
Aku iki mikir ngene ya Lur ya. Wong maca Quran dianggap berisik. Orang maca Quran dianggap bising gitu. Jadi heran aku kadang-kadang. Jam 10 malam tadarusan berhenti saja gitu. Aku ini mikirku ngene ya. Orang jatilan, orang dangdutan, orang orkesan itu sampai dini hari nggak ada yang melarang sepanjang tahun di luar bulan Ramadan. Lah ini bulan Ramadan ada orang tadarusan jam 10 malam katanya harus berhenti, katanya bising, katanya berisik. Pula ira nalar tau teke itu. Maka kemudian kalau hari ini corona seperti ini, saya pikir masih bisa lah pengurus-pengurus masjid itu supaya kampungnya ayam, kampungnya terberkahi, kampungnya terahmati, mendapatkan rahmat dari Allah, tetap melakukan tartil Quran, tadarus Quran. Minimal pengurusnya, minimal takmirnya atau penjaga masjidnya, James Bond-nya, jaga masjid dan kebunnya. Kepepetnya nggak bisa tartil Quran, minimal nyetel kaset mumpung ini Ramadan, supaya suasananya ini ayam. Di saat orang kepikiran mau makan apa, di saat orang besok lebaran bagaimana, di saat orang mikir gak bisa mudik dan lain sebagainya, coba bacakan Quran. Kemudian kita yang di rumah, angsitu, wasma'u, didengarkan. Kita diam mendengarkan bacaan-bacaan Quran itu. Saya yakin kampung kita akan mendapatkan keberkahan. Lah masa dulu saya pernah itu mendapati satu kampung tadarus jam 10 malam berhenti. Kenapa? Karena ganggu, berisik dan lain sebagainya. Kalau santri saya di pondok ini seperti tadarus ini tadarusnya 24 jam. Selepas sholat taraweh, nanti menjelang adzan maghrib hatam. Jadi santri Gus Miftah di pondok pesantren Ora Aji minimal sehari itu hatam sekali. Jadi kalau Ramadan 30 hari, anak-anak santri saya itu insya Allah hatam 30 kali. Saya bilang mumpung Ramadan, genjot gaspol, los rarewel, remblong ora urusan sing penting ibadah gitu loh. Mana kampung-kampung gawe aturan tuh saya sengit saya. Wong dangdutannya ora digagas kok. Orkes sampai malam ora digagas kok. Mosok orang tadarus dibatas-batasi. Pokoknya tadarusmu ngaji Quranmu los rarewel, gaspol remblong. Ibadah kok ngopo. Ana wong tangga kuwi kemarin pengajian di tempat saya itu malam Ahad Pahing akhirnya saya cancel karena menghormati himbauan pemerintah supaya tidak melakukan pertemuan-pertemuan dalam ajang yang lebih besar. Lah ana tanggoku ki jatilan itu nek tak ndang klik. Saya tidak benci jatilan ya, saya penggemar budaya loh ya. Jatilan dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam nggak berhenti. Masa orang tadarus Quran setahun sekali, malam-malam kok nggak boleh? Itu kebangetan. Makanya saya sarankan di masjid-masjid kalian, walaupun tidak bisa digunakan taraweh, minimal ada pengurusnya, ada takmirnya yang tadarus Al-Quran, kemudian yang di rumah mendengarkan. Insya Allah kampungnya berkah. Kaya Mbah Jarah kuwi, Brigade Bintang 9. Kuwi masjidnya musolane tadarus sampai isu, ora urusan gitu loh. Dangdutan yang bentahun noleh sepanjang tahun, mosok tadarus dilarang-larang. Jadi perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, masalul utrujah, seperti buah utrujah. Ciri-cirinya apa? Rihuha toyibun, baunya enak, watok muha khulwun, dan rasanya manis. Kemudian dilanjutkan. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang yang tidak membaca Al-Quran, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kama salit tamroh, seperti korma. Jadi kalau orang Arab itu menyebut tamroh itu berarti korma kering, tamar itu artinya korma kering. Kalau korma basah namanya rutop. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, gue ngaku Islam, ngaku iman, tapi gue ora maca Quran, ora jegos maca Quran, ora jedak maca Quran, hari gini 2020 ngakune Islam, gayane ring tune ngaji, maca Quran, ora iso maca Quran ngisin-ngisini. Kok ada orang mukmin tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Buah kurma itu ciri-cirinya apa? Lari halaha,
tidak ada baunya, wa ta'muha khulwun, ora ana ambune tapi rasane manis. Jadi awakmu lak ngaku wong iman gelem maca Quran itu kayak utruja, baunya wangi, rasanya manis. Kalau kamu sebagai orang iman tidak membaca Quran seperti buah tamroh, rasane manis tapi ra ono ambune. Wi ana Laskar Jogja barang wi Mas Indra Mehong. Laskar Jogja pokoknya nderek kiai istiqomah. Jos. Wis ra wancine saiki nakal-nakalan, wis ra jamane. Aku wis tahu lak ana wong nakal, aku mbiyen wis tahu. Lak ana wong mabuk, aku mbiyen wis tahu. Ngono. Ora kok saiki ana wong ngaji, ayo melu ngaji, wis tahu. Matamu kon ngaji malah wis tahu. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamasalir raihanah, perumpamaan seperti buah raihanah. Kok raihanah? Kok orang munafik gelem maca Quran? Apa itu buah raihanah? Rihu thayyibun, ambune wangi, wa ta'muha murrun, tapi rasane pahit. Ambune enak tapi rasane ora enak. Ambune sedep tapi rasane ora enak. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Quran kamasalil hangdolah, seperti buah hangdolah. Apa itu ciri-ciri buah hangdolah? Laisa laha rihun, ora ono ambune, wa ta'muha murrun, rasane pahit. Mana ya? Kalau mau Ramadan, al-jannatu mustaqun li arba'in, surga itu merindukan 4 macam golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Itu. Maka dikatakan diam itu adalah emas. Makanya besok kalau hari raya istrimu minta dibelikan emas, apa yang kamu lakukan? Diamlah. Waktu adalah uang. Maka istrimu kalau minta uang dikasih waktu. Mutiar apa-apa we. Ya. Kemudian yang ketiga, wamut emil jian, orang-orang yang memberikan makan bagi orang kelaparan. Apalagi bulan Ramadan, ngasih buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa sedikit pun. Kemudian yang keempat, washaimina Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka kemudian kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi seharusnya mengikuti intisari Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan halal, maka kita harus mengatakan halal. Kalau Al-Quran mengatakan haram, maka harus kita tinggalkan. Orang-orang yang kemudian dia membaca Quran tetapi tidak mengikuti isi Al-Quran, itu seperti orang-orang yang menaruh Al-Quran di balik punggungnya. Naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah min dzalik. Yuk diwaca, diamalke. Orang ngerti takon karo kiai ini. Orang ngerti takon karo gurune, kuwi baru keren. Insyaallah. Yes, selaku dina iki. Ayo jawab, kita selawatan dulu yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sudah berbuka hari ini? Kalau saya itu buka dan sahur jadi satu. Jadi kalau maghrib segera membatalkan, nanti bukanya malam. Setelah ini ngaji,
Habis ngaji saya olahraga, nge-gym, treadmill, volley, selesai jam 11 baru makan. Itu pun terbatas. Makan maghrib, buka puasa digabungkan dengan sahur jadi satu. Nanti sebelum subuh cuma minum air putih atau jamu, selesai. Itu. Jadi puasa mau mangan toh. Berbukanya enaknya pakai apa, Gus? Berbukalah dengan yang ada, karena yang manis dan sayang belum tentu selalu ada. Iya. Berbukalah dengan yang ada. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Instagram. Iki apik. Pertanyaannya lucu, Bun. Bunda di kamar ketawa mesti ini. Gus, mau tanya dari Muhammad Zainur Rifa. Boleh tidak menunda mandi besar sampai pagi karena malu sama mertua mandi sebelum imsak? Emang ada sok malu ya apa ya mertuamu? Arep ngisen-ngisen awakmu. Masa awakmu bareng arep adus atau gara-gara jima karo bojomu didelok maratuamu kowe adus langsung maratuamu bengok. Cie bar kelon cie. Lah yo ora kaya. Ini geri, ini tetap geri. Masa mandi besar malu sama mertuanya bagaimana, Gus? Masa ya mertuamu cie. Ayo cie lak kowe delok kowe cie mandi besar. Kowe ya lak kene cie kowe serasa kelon ngono goblok men. Jangan ditunda-tunda, kalau bisa langsung. Bunda jangan ditunda-tunda, Bunda. Oh no, mandi besar ditunda-tunda, apalagi bulan Ramadan ya. Nanti mandinya habis subuh, woi ora pantes. Ning apik tak eling-eling pertanyaan iki. Arep mandi besar, malu sama mertua. Wedi dionekke cie bar kelon cie. Atane. Apik iki. Nining Nasa, Gus mau nanya kemarin amalan habis asar yang dibaca 100 kali itu apa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Iki jane sing jawab Dinar Adina Kamil. Mertua juga ya tahun 6 ya Gus. Lah iya, mertuamu ya tahun 6 kok. Mira lah kowe pengen mandi besar ora ketok carane gampang. Ayo, dadi wong gundul, wong botak. Kaya Mas jadi Corbuzier kae. Ngono kae mesti enak. Lah wong gundul mandi besar ora ketok, soalnya rambutnya ora teles, soalnya ndase ora ana rambuté. Dadi dilap ndase rampung. Ndase kaya lampu taman kae. Lah kaya Gus Miftah iki rambutnya gondrong ini keramas mesti dibatin wong kae cie bar kelon, cike matane. Oke ya. Rasa malu. Rasa malu, engko malah arep malu. Ya, jangan malu-malu. Mandi. Gus mau tanya, hukumnya puasa nggak sahur gimana? Terima kasih. Sah. Karena sahur tuh hukumnya sunnah, nggak wajib. Tapi Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap makanlah, bersahurlah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, jadi sahur karena berkah. Sunai diakhirkan. Kalau kemudian buka puasa disegerakan. Kalau saya itu soalnya kalau sahur menjelang imsak, saya malah otaknya nggak enak, besesek. Itu loh. Makanya kalau saya sahur jam 11 malam, sahur plus buka puasa. Karena sorenya saya hanya membatalkan sekedarnya. Apalagi saya sudah mulai nggak makan nasi lagi. Jadi saya maghrib tadi dibuatin sama bunda minum es degan, es degan sama sayur bening gambas, pisang. Lah nanti malam baru makan. Malam ini menu saya selama 10 hari ini menu sahur dan buka saya adalah dada ayam. Jadi selama 10 hari ini tiap malam saya sahur dan bukanya dada ayam tanpa kulit. Dian Zaki Gautama, Gus doa mau kawin ya gampang toh, Allahumma kawin. Ngono kok repot men. Fotran Widiatmoko, selamat malam Gus saking Papua. Salam untuk keluarga Papua. Papua luar biasa. Oke.
doa mau kawin, ya kawin bae kok repot men. Arek kawin kok bingung. Oke ya. Gus, kalau puasa nangis tapi dalam keadaan pas lagi berdoa batal atau enggak? Nangis itu tidak membatalkan puasa. Sekali lagi, nangis tidak membatalkan puasa. Tapi puasamu bisa batal kalau air matanya kamu minum. Mau dari gelas mau B ya batal. Tapi kalau berdoa nangis itu tidak membatalkan puasa. Oke ya. Sekarang pertanyaan dari Facebook. Dari Mas Indra Mehong. Gusku mau nanya, jika ada orang yang ngaku beragama, pintar ngaji, tapi sifatnya selalu menjelek-jelekkan guru ngajinya, termasuk golongan orang apa itu Gus? Itu orang-orang yang rusak agamanya. Ilmunya tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari gurunya, tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Salah satu ciri-ciri ilmu tidak berkah itu apa? Sebenarnya ilmunya banyak tapi tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ilmu itu berkah, walaupun cuma sedikit bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Ilmunya banyak, mbokku hafal Quran, hafal hadis, tapi kamu nggak ada hormat dengan gurumu, maka salah satu ancaman Kanjeng Nabi apa? Tidak akan ada keberkahan ilmunya. Makanya senajan tuh hafal Quran, hafal macam-macam, tetapi nggak ada manfaatnya. Kenapa? Barangkali karena tidak adanya takziman wa ikroman kepada gurunya. Maka mohon maaf ya, hormati gurumu, sayangi gurumu, doakan mereka. Jangan sewenang-wenang. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Arif Saputra, Gus mau tanya kalau sikat gigi pas bulan puasa gimana? Makruh. Ahmad Arifin Ar-Robi'ah, Sulawesi Tenggara, Kendari nderek nyimak Gus, jos. Oke, pertanyaan dari Instagram. Dari Nur Rosid, Gus kalau masih pada ngeyel sholat jamaah di masjid gimana? Padahal himbauan MUI di rumah saja, tanggung resiko sendiri. Kalau saya manut, itu loh, kampungmu. Kecuali kamu punya komunitas kayak di pondoknya Gus ini, khusus anak-anak santri. Kalau di masyarakat umum mendingan jangan deh, manut toh karo pemerintah. Saya bolak-balik ngomong toh, ikutlah pendapat ahli, jangan mengikuti orang yang ahli berpendapat. Kok senengane kok ngeyelan, bus manut-manut wae. Gus tanya bagaimana zakat fitrah jika hutangnya masih banyak? Tergantung hutangnya untuk apa. Kalau hutangmu untuk beli mobil, untuk beli apartemen, beli rumah ya, itu namanya bukan termasuk gharim yang dimaksud ini. Kalau hutangnya hanya untuk makan dan minum, kemudian kamu hutang ya kamu nggak wajib zakat tapi dizakati. Tapi kalau utangnya karena apartemen, karena beli mobil mewah dan sebagainya, zakat fitrah itu berapa sih? Cuman 2,5 kilo beras kok. Padahal utangmu gitu ke apartemen, gue rasa zakat yo kebangetan gue jenenge. Fatah Yasin, puasa tapi nggak sholat, sah nggak Gus puasanya? Puasanya sah. Tapi kalau kamu kemudian puasa tapi nggak sholat, ibarat kamu telanjang pakai baju tapi nggak pakai celana. Gondal gandul ditutul pitik. Apakah kemudian nggak sholat membatalkan puasa? Nggak ada membatalkan sholat, membatalkan puasa itu karena tidak sholat. Tetapi ya mohon maaf, ibadahmu kurang sempurna. Tapi tidak membatalkan puasa. Tari Clickers, gimana hukumnya kalau lagi puasa kita masakin orang nggak puasa karena dia lagi kerja di tempat kita? Oh sekali-kali bundanya diajak dong. Bunda diajak. Bundanya istirahat. Kan nyonya besar jam segini istirahat. Boleh nggak kita masakin orang yang nggak puasa? Boleh. Bunda itu biasa. Dulu pas puasa itu masakin orang nggak puasa boleh. Gus kalau rambut putih disemir hitam hukumnya apa? Haram? Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Gus kacamatanya keren, mesti larang kok. Abah tanglet kalau bunda sholat itu selawat apa? Bunda ditanya ini sama anak-anak pengajian Gus Miftah. Kalau bunda baca sholat itu biasanya sholatnya dibaca apa bunda? Apa? Oh, sholatnya bunda itu sederhana tapi dibaca terus. Anak-anak pengajian Gus Miftah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Bima Sumberan, Gus puasa turu wae angsal mboten? Oleh. Rapawa. Daripada kowe urip melek tapi cangkeme maksiat wae mendingan turu wae. Maka tidur bisa dianggap ibadah kalau kemudian gara-gara tidur kamu tidak bermaksiat. Oh no. Lah ora turu sing ditonton mung bokep, drama Korea tok mendingan turu wae. Dari sapa iki? Sam Wilaksana, Gus batas baca niat puasa sampai jam berapa Gus? Sampai sebelum adzan subuh. Selepas adzan subuh sudah nggak sah. Gitu ya. Itu Palembang hadir, Wafaudin. Oke. Tongkate kok ora ketok Gus, tongkate sik semedi. Ya, ini pertanyaannya Andre. Keke saja, Gus hukumnya blokir akune mantan pripun nggih? Wajib. Buanglah mantan pada tempatnya. Mantan tuh gak usah diingat-ingat. Emangnya mantanmu pejuang? Hukumnya blokir akune mantan. Wajib. Neraka kalingan. Betul Bunda? Betul. Mantan tuh gak usah diling-iling. Emangnya mantan kamu pejuang? Buanglah mantan pada tempatnya. Lee Jongvi, kapan silaturahmi ke Korea Selatan lagi Gus? Insya Allah kalau corona berakhir kita agendakan ngaji di Korea Selatan. Apa ini hukumnya blokir akun mantan? Ya apa ini? Nirmala, GC Nirmala, Gus, assalamualaikum. Nopo doane korban PHP bisa diijabah? Iki ketake sing takon ya PHP itu. Kamu PHP ya? Apa itu PHP? Perjaka hampir punah. Ya orang di PHP itu berarti orang didalimi gitu loh. Jadi kamu di PHP mau dikasih uang, ternyata kamu gak jadi dikasih uang. Berarti kamu itu didalimi. Ya orang-orang orang-orang terdolimi itu doanya mustajabah. Dakwatul madlum mustajabah. Doanya orang-orang terdolimi itu mustajabah. Oh no loh. Jadi lah kamu PHP banyaklah berdoa. Oh, dasar PHP perjaka hampir punah. Iki Arif Saputra lagi. Wek nggak bisa move on itu orang. Iya cetok. Fatah Yasin, Gus, koncoku takon nek puasa tapi belum mandi besar sah apa enggak Gus? Sah tapi sembrono. Maka kalau bisa sebelum subuh mandi besar. Karena kowe kira ndek bojo kok sing takone mandi besar mergo apa ya kowe iki? Ora ndek bojo takon ke mandi besar. Edis, Gus, doanya orang disakiti apa Gus? Orang disakiti itu orang-orang terdolimi. Dan orang-orang terdolimi itu insya Allah doanya makbul. Dakwatul madlum mustajabun. Pengajian Gus Miftah, Abah kapan ngaji di Singapura? Insya Allah segera. Oke. Niat poso apa wajib diwaca Gus? Wajib. Walaupun ada ulama yang mengatakan cukup di hati. Tapi kalau dalam kitab Fathul Qorib itu wajib dilafalkan. Nama itu sama hodin an adai fardisari Ramadana. Maka kenapa kalau cara tiang orang-orang ahlu sunnah itu kalau habis sholat taraweh, habis sholat witir biasanya dibaca bareng-bareng. Ngawekani seandainya nanti lupa. Atau kalau bisa kemudian menurut Imam Malik itu dibaca niat puasa sebulan penuh. Sehingga kalau kemudian harian yaumiyahnya ini lupa membaca, kita sudah membaca doa gitu. Yang nanya ngaji kapan Gus? Ke tempat kami, kapan tempat kami? Nunggu corona berakhir. Nunggu corona berakhir. Tresno, golek guru ulama wis sedo oleh napa mboten Gus? Contohnya nderek Gusmi, boleh. Umpamanya kamu nderek Gusmi dengan mengikuti Dzikrul Ghafilin, boleh. Enggak masalah. Keren itu malan, apalagi jelas walinya kayak Gusmi itu. Boleh, nggak ada masalah. Ikuti ajaran-ajarannya, ikuti kebaikan-kebaikannya. Kita belajar manakib hidupnya, nggak ada masalah.
walaupun orangnya sudah meninggal. Kanjeng Nabi juga sudah meninggal toh. Imam Syafi'i juga sudah meninggal toh. Ya kan masih boleh. Imam Hanafi sudah meninggal toh. No. Aan bon kece, Gus, aku wis duwe bojo. Nek mantanku njaluk silaturahmi aku kudu piye, Gus? Tolak. Codot. Jangan sampai CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Bila perlu CLBK yang kedua. Cinta lama buang kalen. No. Wis duwe bojo arep aneh-aneh. Ora usah. Lah pengen silaturahmi bojomu diajak. Dadi ben kabeh kenal. No. Ya. Makanya bekas itu namanya mantan, bukan alumni. Karena kalau alumni bisa ada reuni. Kalau mantan buang. Jadi kalau mau ketemu mantanmu, bojomu diajak main kenalan lisan, main neko-neko. Gus, kalau diundangi ke nikahan mantan hadir nggak Gus? Boleh gitu. Malam itu kita akan montan mantan. Teko ya rapopo, gagah. Mau nak nikahan kok kan banyak orang. Ucapkan, untung aku tidak jadi menikah dengan kamu. Kenapa? Karena ada jodoh yang lebih baik disediakan Tuhan untukku. Wah, gagah. Ucapkan selamat atas pernikahanmu dan saya bersyukur tidak jadi menikah dengan kamu. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan calon yang jauh lebih hebat daripada kamu. Wah, gagah. Wong lanang iki gagah ngono lho. Laki-laki yang hebat itu adalah di belakang lelaki yang hebat pasti akan ada banyak mantan yang menyesali. Gagah. Gus, kira-kira akan datang lagi ke Bengkulu apa mboten? Insya Allah. Saya punya teman di Bengkulu, Bupati Pak Pamian. Ada Bupati kemarin mana itu? Ngene Pak Ano kayak ngendi to kayak malah lali. Satu muka-muka itu ngendi ya? Ada, kalau saya jadwal ke Bengkulu, insya Allah corona berakhir saya banyak ke Bengkulu. Bengkulu, Jambe itu banyak ini. Harusnya kemarin bulan April saya di Bengkulu di Jambe. Ya, tapi karena keadaan belum bisa. Insya Allah besok kalau corona berakhir. Oke ya. Mantan nikah teko. Sorry, saya sudah punya yang lebih baik. Kakak. Gus, ngerokok pas poso batal apa mboten? Batal. Karena orang merokok sama dengan orang minum. Oke, rasa ngel. Nah, ya samplok. Iki takone komplit meneh. Gus, hukumipun ngupil, potong kuku, cukur rambut, ngresiki kuping niku napa, Gus? Enggak membatalkan puasa. Lah ngresiki-ngresiki ku ya apik. Ngothok kuku apa hubungannya karo poso? Ayo ora ono. Boleh, gak apa. Gus, urip seniman iki piye solusinya dari Arif New Meteor Rembang, Jawa Tengah? Yang mengalami keadaan ini tidak hanya seniman. Gara-gara corona ini yang kukut tidak hanya penyanyi nih, tapi saorjen tunggale, sak tukang disele, sak tukang sone, kabeh. Dadi sing ngrasake ra mung awakmu tok, kabeh. Ora usah kakean sambat, tambahi syukure. Ngono lho. Emangnya sing ngrasake mung seniman tok, kabeh. Ustad, tukang ojek, petani, Mbah Kaum, Mbah Mudin. Maka begini ya. Teman-teman, saya besok siang insya Allah akan launching. Saya ngajak semuanya untuk donasi kepada kiai-kiai kampung. Kiai kampung itu Mbah Mudin, Mbah Rois dan lain sebagainya itu. Tali asih untuk lebaran. Karena mereka itu ujung tombak masyarakat. Kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat, mereka yang ngerampungi. Ono wong mati, mereka sing bungkus. Ono wong selamatan, mereka yang mimpin. Ono berkatan macam-macam. Dan mereka hari ini belum mendapatkan perhatian. Padahal mereka juga terdampak. Maka bagi yang berizki banyak, luas rizkinya, yuk bareng-bareng kita bantu mereka, oke? Gus, kula bar panen ayam potong, kula zakate bentuk uang napa ayam, Gus? Duit. Mula mokoke teleke. Iyan, Gus nyuwun ijazah. Ben iso wayuh pripun? Matamu, aku ora wayuh kok kowe malah arep njaluk wayuh.
Nyuwun pirsa Kiai, sekeca maghriban bibar buka napa maghriban riyen nembe buka. Soale kula niki maghriban dereng buka ternyang-nyang. Madiang J, batalke dulu baru sholat maghrib dari Mas JP. Batalke dulu baru sholat maghrib. Lebih baik buka kalingan sholat daripada sholat kalingan mangan. Dari Fatah Yasin, Gus ndongake wong tua tapi beda agama diterima ora Gus? Kalau masih hidup doakan. Syukur-syukur doanya tentang hidayah, panjang umur gak ada masalah. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal didoakan tidak akan nyampe. Itu masuk ke dalam surat ayat dalam surat At-Taubah tadi itu. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Itu. Jadi kalau orang tuamu masih hidup, dia berbeda agama dengan kamu, kamu doakan supaya dapat hidayah, supaya sehat, panjang umur, itu nggak ada masalah. Tapi kalau orang tuamu beda agama sudah meninggal, kamu doakan tidak akan nyampe. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Nggak akan nyampe. Ayatnya jelas. Kalau beda agama. Ya. Tapi kalau masih hidup doakan nggak masalah. Kayak dulu saya sering mendoakan Mas Deddy Corbuzier, itu boleh-boleh saja. Dinar Adinda Kamil, Gus kalau lagi haid dilarang melakukan amalan apa saja? Amalan yang tadinya boleh, begitu haid tidak boleh. Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, ya, nggak boleh masuk masjid, nggak boleh pegang Quran dan lain sebagainya. Yang tadinya boleh menjadi nggak boleh. Itu gara-gara haid. Dari Trisno lagi berarti nek derek Gusmi walaupun boten nate kepanggih isone mung derek maos dikul ghafilin. Gusmi napa ngotos utawa pirsa Gus? Wis pokoke kowe iki manut to, mau diwaca kebaikan-kebaikan Gusmi, kamu contoh, amalke dikul ghafilin insyaallah kamu akan dapat kebaikan. Rasane aneh. Abdul Jalil, jangan bahasa Jawa Gus, ora mudeng, saya asli Madura. Bo abo derma oke. Ini saya banyak bahasa Indonesia. Oke ya. Ikian meneh. Dani Anggreni. Gus kalau udah disakiti apa juga tetap didoakan yang baik. Doakan. Doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya itu seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Maka jangan pernah mendoakan orang lain jelek. Itu sama halnya kamu mendoakan diri kamu sendiri jelek. Didoakan yang baik-baik saja, maka akan balik ke kamu. Kalau kamu mendoakan orang lain baik, maka doa itu akan balik ke kamu. Dan kalau kamu mendoakan orang lain jelek, maka kejelekan itu juga akan balik kepada kamu. Oke? Nah, gitu. Mantan didoakan sing apik, mudah-mudahan sukses. Jangan kamu doakan yang jelek. Jangan kamu benci mantan. Dilupakan saja tapi jangan dibenci. Jangan dicintai lagi, tapi juga jangan dibenci. Bagaimanapun juga dia pernah ada dalam hidupmu. Iya. Fatim MSI Bruno, Gus kalau lagi haid boleh potong kuku atau rambut enggak? Kalau dalam kitab Risalatul Mahid enggak boleh. Karena itu juga anggota badan yang harus besok kamu cuci mandi besar. Maka kalau mau potong kuku, potong rambut nunggu ketika kamu sudah suci. Arvira selalu setia, Gus niat zakat fitrah apa wajib dibacakan? Ya. Tapi ada yang mengatakan cukup dibatin saja. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi untuk diri saya atau untuk anak saya itu dibaca. Tapi kalau sudah diniati ada yang mengatakan nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya saya baca. Oke. Hongkong hadir Gus, mau tanya soal puasa, banyak TKW nggak bisa sholat tapi puasa. Jangan tinggalkan puasanya, walaupun nggak sholat karena keadaan. Dan sholat sebisa mungkin, kapanpun, dimanapun. Termasuk kawan-kawan kita medis, dokter yang hari ini berjibaku dengan corona. Insyaallah. Oke ya. Alia Putra Orien, Gus nderek tanglet, hukum nyepatani tiang nyakiti, jangan disepatani. Yang sabar saja. Lebih baik kamu disakiti daripada kamu menyakiti. Lebih baik kamu ditipu daripada kamu menipu. Gitu ya. Lebih baik kamu yang dihapusi daripada kamu ngapusi. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram. Alhamdulillah ini Instagram istiqomah di atas 4.000. Facebook 4.000, 3.900, 3.700. Oke.
Gus, hukum menelan dahak waktu puasa. Kalau dahaknya masih di tenggorokan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dahaknya udah keluar, batal. Ahmad Arifin Ar-Rabi'ah, Gus, jamaah kayak sing di PHP, termasuk awakmu. Tarto Kebo, Gus, mboten dijawab Gus, pripun? Nek preso cewek seksi kelihatan bodinya, batal nggak Gus? Itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau pandanganmu kamu terus-teruskan, itu bisa mengurangi atau bahkan membatalkan pahala puasa. Makanya kalau ada cewek seksi di jalan, kamu pas ngelirik itu ngelihat langsung pandangan matamu kamu alihkan. Set, itu jangan mau domblongi. Wow. Terus-terusan itu nggak boleh. Atikah Ismah, Gus, amalan yang bisa dilakukan saat haid, bisa sholawatan, bisa dzikir, nggak ada masalah, boleh, nggak masalah. Baca sholawat terus, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, boleh, nggak ada larangan, oke? Walaupun kamu dalam keadaan haid, berzikir juga boleh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, diniati dzikir. Dari Heri Kelana, Gus mau tanya bagaimana menyikapi orang yang memfitnah? Santai saja. Dia itu memfitnah kamu karena kamu lebih bahagia daripada dia. Kenapa dia membicarakan kamu? Karena kamu lebih bahagia daripada dia. Santai saja. Sing ono iki wong cilik ngrasani wong gede. Orang wong gede ngrasani wong cilik. Santai, Bro. Enggak ada masalah. Gus, hukumnya mau semutar berjanji saat haid boleh nggak Gus? Boleh, itu sholawat, nggak masalah. Yang jelas nggak boleh itu Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali kamu dalam keadaan suci. Jadi kalau berjanji itu isinya sholawatan, gitu ya. Wow. Dari Bima Sumberan, Gus nek diajak buka puasa kali janda kembang pripun? Halah, kowe sing golek-golek rupamu. Senengane golek-golek. Ono ae buka puasa karo janda kembang barang iki ngopo to lele. Gus, apakah boleh mengulang sholat witir lagi setelah sholat tahajud? Enggak boleh, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau tadi sholat taraweh kamu sudah witir, maka nanti malam kalau kamu tahajud, itu sudah tidak usah ditutup lagi dengan witir. Cukup tahajud tok, ya. Cukup tahajud tok. Jadi kalau tadi taraweh sudah witir, nanti kamu pas sahur, kamu sholat tahajud, nggak usah ditutup lagi dengan witir. Karena nggak ada 2 witir dalam satu malam. No. Ngolak witir mau bulan-bulan ya berarti double. Neng Meka. Kalau semalam witir 2 kali ya berarti witirnya double. Ento. Jadi witirnya cuma sekali ya. Gus, hukum sholat berjamaah berjamaah di saat wabah corona boleh. Social distancing walaupun dalam sholat, karena untuk memutus mata rantai corona. Gak ada masalah, boleh-boleh saja. Dari Wesi Sudin, kalau sholat tahajud setelahnya sholat tahajud gimana Gus? Boleh, nggak masalah. Boleh, nggak ada masalah. Ayo Gus, sholawat nariyah Gus bareng-bareng. Yuk, sholawat nariyah sekali-kali yuk. Sekali yuk untuk mengusir corona, mendapatkan keberkahan dari Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tunqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal khalamu
biwajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhati wa nafasin biadatin kulli malumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Oke, kesimpulan ngaji malam hari ini, barang siapa membaca Al-Quran, dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, dia tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka orang-orang tersebut menurut seperti kebanyakan orang yang menaruh Al-Quran kitab Allah di balik punggungnya. Insyaallah besok malam kita lanjut dengan faslun fil wudu'i wassalah. Oke? Seperti itu. Insyaallah besok setelah berbuka puasa kita ketemu lagi. Berbukalah dengan yang pasti, karena yang manis belum tentu pasti. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma asrif 'anal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Facebook, sahabat Instagram, terima kasih, ketemu besok malam. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.